Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ada bau-bau apa ini Lur ya? Bau-baunya ada yang belum subscribe nih kayaknya nih Lur. Balik mana ya ambek aku Icang dengan pepatah hari ini. Cinta ditolak dukun beranak. Kali ini kita akan mengalur film asal kampung halamanku Argentina, yaitu The Seventh Floor tahun 2013. Bergenre misteri kriminal thriller, film ini mengisahkan tentang hilangnya dua anak yang turun lewat tangga dari lantai ke-7 sebuah apartemen. Loh, kok bisa? Penasarin dong Lur. Langsung aja kita ke requestan pertanyaan belekikuk dari dulurku Elga ya. Ca, mau nanya, kalau pacaran udah lama terus mau serius, boleh nggak ngelamar di depan suaminya? Boleh, nggak ada yang ngelarang, cobain aja. Siapa tahu berhasil. Kau coba dulu itu, kalau udah kena hantam, nah mampus. Monggo sketsaken. Berlatar di ibu kota Argentina yaitu Buenos Aires, film dimulai dengan berita yang menyiarkan bahwa aksi kriminalitas di kota itu semakin meningkat, khususnya perampokan disertai kekerasan. Scene pun beralih ke seorang pengacara senior bernama Sebastian yang sudah sering mengurus kasus-kasus para pejabat, bahkan pejabat-pejabat korup kacrut juga dibantu Lur, asalkan bayarannya cocok ya kan. Seperti biasa pagi itu dia OTW berangkat kerja untuk mengurus kasus kliennya. Sekretaris pun menelpon untuk mengingatkan agar Sebastian segera datang ke pengadilan dalam waktu 1 jam karena atasannya yaitu Goldstein memiliki strategi untuk memenangkan persidangan dan ingin berdiskusi dengan Sebastian. Sebelum OTW ke pengadilan, Sebastian pergi ke apartemen mantan istrinya bernama Delia untuk mengantar kedua anaknya yaitu Luca dan Luna karena hari itu mereka ada study tour sekolah ke Bromo Lur. Hampir setiap pagi Sebastian mengantar kedua anaknya ke sekolah, yang mana itu lebih prioritas dibanding pekerjaan. Lalu sesampainya di parkiran gedung, Sebastian sempat ditelepon oleh kakaknya Gabriela yang ketakutan karena mantan suaminya, sebut saja Ngatmono, masih terus menguntit, bahkan mengancam akan mencelakai Gabriela jika dia masih tidak mau bertemu. Sebastian pun menenangkan kakaknya karena nanti Ngatmono juga pergi-pergi sendiri dan Sebastian berjanji akan menelpon balik sebab dia lagi buru-buru. Setelah itu Sebastian meminta penjaga apartemen, sebut saja Pak Ijo, untuk memberitahu ibu-ibu yang tinggal di lantai 6 agar tidak memarkir mobil di slot miliknya lagi, dan Sebastian juga sering ngobrolin bola dengan Pak Ijo Lur. Y estoy un poco apurado, estoy corriendo, ¿sabes? Cálmate ahora. Si nos meten 4 el domingo, yo te dejo mi coche. No, eso no. Oíme, que la próxima vez que me deje el coche ahí llamo a la grúa, en serio. Sebastian pun naik ke lantai 7, tempat unit apartemen Delia berada, dan selif bersama penghuni lantai 5 yaitu Mas Brewok yang tidak suka dengan anak-anak karena selalu berisik dan kadang dia juga agak resek kayak gini Lur. Capaz no tiene nada que ver. Pelotudo. Sesampainya di unit apartemen, Luca dan Luna pun begitu senang melihat ayahnya sudah datang menjemput. Selagi kedua anaknya bersiap-siap, Sebastian pun ngobrol-ngobrol dengan Delia yang kembali memintanya untuk tanda tangan surat pernyataan hak asuh anak agar Luca dan Luna bisa dia asuh secara penuh karena Delia menganggap lingkungan di sana kurang baik dan berencana membawa kedua anaknya ke Spanyol sekalian merawat ayahnya yang sakit di sana. Namun sudah berbulan-bulan lamanya Sebastian masih belum mau tanda tangan Lur karena dia tidak ingin jauh-jauh dari Luca dan Luna. Selain itu menurut Sebastian, ayah Delia bisa dirawat oleh saudara-saudaranya yang tinggal di Spanyol. Lalu Delia pun menitipkan 1 HP untuk Luca, juga pil obatnya Luna karena dia mengidap suatu penyakit. Setelah berpamitan ke ibunya, Delia pun berangkat kerja. Sementara itu Sebastian memberikan HP tersebut ke Luca yang bisa digunakan menelpon Sebastian ataupun Delia jika mereka butuh sesuatu. Namun Sebastian belum sempat memberikan pil obatnya ke Luna. Seperti biasa, Luca dan Luna mengajak ayahnya main cepet-cepetan sampai lantai bawah. Mereka akan turun lewat tangga, sedangkan Sebastian diminta turun dengan lift.
El celular es solo para emergencia. Pin, nada de eso, ¿ok? No, pero decimos abajo. Por favor, tengan cuidado, Ketika OTW turun lift, Ngatmono si mantan suami Gabriela SMS ke Sebastian yang berisi ini semua salahmu dan rasakan akibatnya. Namun Sebastian tidak menggubrisnya. Lift juga sempat berhenti dan beberapa saat kemudian kembali turun lur. Lalu ketika sampai di lantai dasar, Gané, ya llegué. Vamos, chicos. Bueno, si lo ves pasar los retenés. Sí, claro. Chicos, vamos. Luca, Luna. ¿Los viste? Por acá no pasaron. ya, Luca dan Luna menghilang, entah di mana mereka berada. Sebastian pun mengecek tangga apartemen yang lainnya, tapi kedua anaknya juga tidak ditemukan. Sedangkan nomor HP yang sudah diberikan ke Luca tidak aktif. Karena menganggap Paijo mungkin tidak melihat kedua anaknya lewat, Sebastian pun mengecek keluar gedung sampai ke perempatan, tapi mereka juga tidak ada. Paijo mengatakan mungkin Luca dan Luna sedang mampir ke unit tetangga yaitu Natalia karena mereka memang akrab. Namun ketika Sebastian menghubungi Natalia lewat interkom apartemen, Natalia mengaku kedua anaknya tidak main ke unitnya. Dan inilah lantai 7. El teléfono al que usted llama se Digo, por lo mejor pasaron, pero no estaban, ¿lo viste? ¿Los chicos están ahí? ¿Están con vos? ¿Acá? No. El teléfono al que usted llama se encuentra apagado. Jelas, Sebastian semakin panik. Berkali-kali dia naik turun kedua tangga di gedung apartemen tersebut, mengecek setiap lantai termasuk parkiran basement, tapi hasilnya nihil lur. Sebastian pun kembali ke unit apartemen Delia, namun di sana juga tidak ada siapa-siapa. Lalu ketika turun ke lantai 1, ibu dari lantai 6 memberitahu bahwa saat keluar dari unitnya, dia sempat melihat Luca dan Luna yang berlari turun tangga. Sebastian pun semakin bingung karena tidak mungkin dong kedua anaknya hilang begitu saja. Paijo memiliki ide untuk meminta bantuan inspektur senior yaitu Pak Rosales yang tinggal di lantai 3. Menurut beliau mungkin saja Luca dan Luna langsung berangkat sekolah atau mungkin sedang main petak umpet. Sebastian menjelaskan jika kedua anaknya tidak pernah berangkat sendiri karena selalu diantar olehnya atau Delia. Tapi Rosales mengatakan kadang pikiran anak-anak tidak bisa ditebak dan dia pun menyarankan Sebastian untuk menelpon pihak sekolah terlebih dahulu untuk memastikannya. Qué ridículo, no tiene sentido. ¿Cómo van a desaparecer así de repente? Se escondieron y en cuanto se aburra van a aparecer. A lo mejor se fueron por su cuenta. Y si no están en el colegio, espérenlos. No harían una cosa así. ¿Y llamó al colegio? Setelah menelpon pihak sekolah, ternyata Luca dan Luna memang tidak ada di sana. Sedangkan Paijo juga terus menanyai penghuni-penghuni apartemen yang akan keluar gedung, apakah mereka melihat Luca dan Luna pagi itu. Tapi tidak ada satupun yang melihatnya, karena masih tidak ada kejelasan. Dan mungkin saja mereka berdua sudah keluar gedung tanpa Paijo sadari. Rosales pun akan meminta bantuan kepolisian, agar setidaknya ada yang bisa berjaga di gedung apartemen. Delia juga sempat menelpon Sebastian tapi langsung ditutup karena selain masih sepaneng, Sebastian juga tidak mau memberitahu insiden tersebut agar Delia tidak panik, ya kan? Lalu Sebastian mengabarkan rekannya jika dia terlambat datang ke pengadilan dan mulai mencari kedua anaknya dengan bertanya ke satu persatu unit apartemen dari lantai 1 sampai lantai 6 lur. Tapi ya, mereka semua tidak ada yang pernah melihat Luca dan Luna. Bajando por las escaleras, estoy buscando a mis hijos. Yo no los vi, lo siento. El primo. Mis hijos estaban bajando las escaleras. Sí, te avisamos. Chao. Tak lama kemudian Rosales mengabarkan bahwa kepolisian akan segera datang untuk berjaga di apartemen. Rosales juga menganalisa kemungkinan terburuknya jika kedua anak Sebastian diculik oleh seseorang lalu dibawa kabur melalui parkiran basement. Karena ada dua pintu keluar dari gedung tersebut lur, yaitu pintu utama di dekat meja resepsionis tempat Paijo bekerja dan pintu menuju ke parkiran basement yang letaknya di antara dua tangga berputar. Setelah itu Sebastian menelpon Delia dan terpaksa memberitahu bahwa kedua anak mereka menghilang begitu saja ketika turun dari tangga apartemen. Mendengar itu jelas Delia mulai panik dan segera OTW balik ke apartemen dari kantornya.
Estoy hablando en serio. Los chicos desaparecieron. No puede ser, no es verdad, ¿no? Sebastián, ¿a qué viene todo esto? Si es una broma, no tiene ninguna gracia. Hablé con el cana del tercero. Él cree que los secuestraron. No los puedo encontrar. No sé dónde están. ¿Pero qué estás diciendo? Dua polisi pun datang untuk berjaga di pintu depan agar bisa memantau keluar masuknya orang. Sementara itu Sebastian teringat dengan Mas Brewok yang tidak membukakan pintu saat Sebastian mendatangi satu persatu unit. Padahal tadi Mas Brewok satu lift dengan Sebastian. Atau dengan kata lain dia sedang berada di dalam apartemennya, ya kan Lur? Gak pakai lama Sebastian langsung menggedor-gedor unit Mas Brewok. Dan ketika pintunya dibuka, Sebastian pun menerobos masuk. Namun karena Luka dan Luna tidak ditemukan, Sebastian yang emosi memaksa Mas Brewok untuk memberitahu di manakah kedua anaknya. Akan tetapi Mas Brewok yang ketakutan sampai bersumpah jika dia tidak tahu di manakah anak-anak itu berada. Dan Paijo berusaha menenangkan Sebastian yang emosi. ¿Sabes? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? No sé nada, te lo juro. Dari sana Sebastian pun mengecek rooftop gedung, namun tidak ada seorang pun yang ditemukan. Tak lama kemudian atasannya Goldstein menelpon untuk memberitahu jika persidangan akan dimulai. Jika Sebastian tidak datang maka sidang akan ditunda dan itu bisa semakin memojokkan posisi klien mereka. Sebastian hanya bisa berjanji datang ke pengadilan setengah jam lagi tanpa memberitahu apa alasannya. Lalu setelah turun ke lantai 1, Delia sudah sampai di apartemen dan Sebastian pun berusaha menjelaskan apa yang terjadi setenang mungkin karena Delia terlihat sangat emosional. Llamé por teléfono, no contestan, no toqué todas las puertas y vio nada. Vamos a buscar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No, estaba con ellos. Te lo dije. Es que... Nunca pasó nada. La policía ya tiene todos los datos. Ellos hablan de un secuestro. Delia pun menuduh Natalia yang telah menculik anak mereka. Karena dari semua penghuni, Natalia lah yang paling akrab dengan Luka dan Luna. Jadi mungkin saja Natalia terobsesi dengan mereka. Meski Sebastian sudah mengingatkan bahwa Natalia tidak mungkin menculik, akan tetapi Delia langsung masuk ke unit apartemennya Natalia dan ujung-ujungnya hanya bisa meminta maaf karena tidak ditemukan siapapun di sana. ¡Luna! ¡Luca! ¡Luna, cariño! Lo siento. ¿Cómo puedes pensar algo así? Lo siento. Dalam perasaan yang campur aduk, Delia pun menuduh Sebastian lah yang menyembunyikan Luka dan Luna entah di mana karena ingin menjauhkan Delia yang ingin mengambil hak asuh. Sebastian pun hanya bisa geleng-geleng dan mengatakan bahwa dia tidak mungkin berbuat jahat seperti itu. Tak lama kemudian Goldstein kembali menelpon yang langsung marah-marah karena Sebastian belum datang. Sebastian akhirnya memberitai bahwa kedua anaknya telah menghilang, bahkan mungkin telah diculik. Jadi dia sudah tidak peduli dengan kasus persidangan karena yang terpenting baginya adalah nyawa Luka dan Luna. Sampai akhirnya Sebastian mendengar berita bahwa persidangan kliennya ditunda dan sontak Sebastian pun menduga bahwa mungkin Luka dan Luna diculik oleh musuh dari pihak lawannya di pengadilan. Karena dengan penculikan itu, maka Sebastian tidak akan fokus mengurus kliennya hingga persidangan pun ditunda. Saat itu juga Sebastian menelpon pengacara dari pihak lawan dan menuduh bahwa dialah yang telah menculik kedua anaknya demi memenangkan kasus. Namun pengacara itu membantah karena seingin-inginnya dia memenangkan kasus tidak mungkin menggunakan cara sekotor itu. De mis hijos, los secuestraron. Te secuestraron a los pibes. No me voy a presentar, así que los pueden ir. Decirle a Piñero que ganó. Mira, Roberti, que lo quiero felicitar. Ketika Sebastian galau memikirkan nasib kedua anaknya, Rosales pun datang memberi informasi penting bahwa ada penghuni apartemen bernama Pascal yang dulunya seorang kriminal dan dia tinggal di lantai 2. Karena Pascal sepertinya sedang tidak berada di unit, Sebastian pun meminta Paijo mengambil kunci serepnya, tapi lagi-lagi Luka dan Luna tidak ditemukan di sana, Lur. Luna, Luca. Cabeza, Delia, no puedo más. No nos volvamos locos, ¿vale? Sebastián, cálmate. No puedo más. Vamos a ser fuertes, ¿vale?
Rosales mengatakan bahwa mobil-mobil patroli polisi sedang menyebar untuk mencari Luca dan Luna di sekitar wilayah itu. Rosales meminta Sebastian untuk pulang dan menenangkan dirinya selagi menunggu kabar dari kepolisian. Sebastian pun menyuruh Delia balik dulu ke unitnya karena dia ingin mengecek parkiran basement sekali lagi. Ternyata Sebastian mencurigai Paijo sebagai pelaku penculikannya karena sebelumnya lift sempat terhenti, di mana tombol untuk menghentikannya bisa saja dipencet oleh Paijo. Namun Paijo mengaku tidak menculik mereka dan sejak awal memang berniat membantu Sebastian tanpa ada maksud menjebaknya. Yo estoy como desde el principio. De verdad, viejo. Karena yakin kedua anaknya diculik oleh salah satu penghuni apartemen, kecurigaan Sebastian pun beralih ke Rosales. Sebastian menelpon rekannya untuk mencari tahu informasi mendalam tentang Rosales yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Setelah itu Sebastian pergi ke unit apartemen Delia untuk meminta maaf atas sikapnya selama ini yang terlalu mementingkan pekerjaan hingga mengabaikan keluarganya. Sebastian juga meminta maaf karena sudah selengki dengan sohibnya Delia, Lur, dan kejadian itulah yang membuat Delia ingin bercerai. Lalu Sebastian teringat momen saat pertama kali bertemu Delia di Spanyol, yang mana Sebastian baru saja dirampok, diambil barang-barangnya, dan Delia yang merasa iba pun mengajaknya ngopi di warkop agar lebih tenang. Tak lama kemudian Gabriela kembali menelpon yang memberitahu bahwa mantan suaminya Ngatmono sedang berusaha mendobrak pintu rumah. Mendengar itu Sebastian pun teringat dengan SMS ancaman dari Ngatmono yang masih menyimpan dendam karena mengira Sebastian lah yang menghasut Gabriela untuk bercerai. Tapi setelah dipikir-pikir Sebastian yakin Ngatmono tidak mungkin menculik Luca dan Luna karena dia adalah sosok temperamen yang jika ingin membalas dendam kemungkinan hanya merusak mobil Sebastian atau paling parah mungkin memukuli Sebastian, Lur. Intentó tirar la puerta abajo. Me dijo 1000 veces que te ibas a enterar. Quería romperme el coche e intentar pegarme. Bueno, es una posibilidad. Díselo a... Yo voy a mandar a alguien para allá. Después te llamo. Espera. Chao. El ex de Gabriela cree que yo la convencí para que se separe. Rekan Sebastian memberitahu bahwa Rosales baru-baru ini terlibat kecelakaan mobil hingga menewaskan seseorang, dan karena insiden itulah Rosales terlilit hutang hingga $50.000 yang setara 2 kali gajinya dalam setahun sebagai inspektur polisi. Jelas Sebastian semakin mencurigai Rosales telah menculik kedua anaknya agar nanti bisa meminta uang tebusan untuk menutupi hutangnya. Sebastian pun meminta bantuan rekannya itu untuk mengirim seseorang ke rumah Gabriela agar melindunginya dari Ngatmono. Lalu Sebastian langsung mendatangi unit apartemen Rosales. Namun karena nggak dibuka-buka, dia pun mengambil kunci serep dari ruangan Paijo dan perlahan-lahan menyelinap masuk. Ternyata di dalam apartemen Rosales hanya ada ibunya, dan Rosales yang memergoki Sebastian pun mulai emosi karena menuduh yang tidak-tidak, bahkan mengungkit utangnya yang dianggap sebagai motif penculikan. Rosales pun langsung memukul Sebastian untuk menyadarkannya karena meskipun dia memiliki banyak hutang, namun Rosales adalah polisi jujur yang tidak tergiur dengan uang kotor. Estás equivocando conmigo. Secuestro en el que no esté metido un cana. Sabes que podés ir preso por... ¿Dónde están mis hijos? ¡Cortana! ¿Cuánto? ¡Basta! Yo solo trato de ayudarte. Tepat setelah itu Delia pun memberitahu bahwa penculiknya baru saja menelpon. Namun ketika diangkat si penculik langsung menutupnya. Tak lama kemudian si penculik kembali menelpon yang dari suaranya adalah seorang wanita, Lur. Dia meminta uang tebusan $100.000 dalam waktu 2 jam jika ingin Luca dan Luna selamat. Lalu si penculik akan menghubungi HP Sebastian untuk mengabarkan lokasi pengantaran uangnya dan tidak boleh ada polisi yang mengikutinya atau nyawa kedua anak Sebastian akan terancam. Setelah telepon ditutup, Rosales ingin membantu Sebastian dengan mengikutinya diam-diam, namun Sebastian tidak mau mengambil resiko dan akan mengurus masalah itu sendirian. Kini Sebastian ngendas alias pusing, Lur. Bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 2 jam, ya kan? Satu-satunya orang yang dia kenal memiliki uang cash sebanyak itu adalah atasan
jasanya Goldstein. Dan gak pakai lama saat itu juga Sebastian akan OTW ke kantornya Goldstein. Akan tetapi ada aja masalahnya, HP Sebastian lowbat dan mobilnya juga mogok dong. Puta madre. Mau nggak mau Sebastian pun naik taksi, tapi karena di tengah perjalanan macet merambat, dia pun lanjut berlari karena lokasi kantor Goldstein sudah dekat. Sebastian beserta rekannya segera menemui Goldstein untuk menjelaskan semua yang terjadi, dan Sebastian berjanji akan mengembalikan uang $100.000 tersebut. Tentunya Goldstein keberatan karena itu uang yang sangat banyak, namun Sebastian mengancam akan membongkar permainan uang kotor yang dilakukan Goldstein. Bahkan tidak segan untuk menghajar endasnya, lur. Sebastian nekat melakukan ini karena waktunya membayar tebusan hanya tersisa 1 jam lagi. Alhamdulillah Goldstein mau mengambil uang cash tersebut dari brankasnya, namun dia berjanji akan menjebloskan Sebastian ke penjara atas pengancaman dan perilakunya yang semena-mena. Pará, está bien. Tenete las consecuencias. Setelah pinjem mobil rekannya, beberapa saat kemudian Sebastian ditelepon oleh si penculik yang memintanya pergi ke sebuah dermaga dan meninggalkan uang itu di pilar berwarna kuning untuk memastikan anak-anaknya masih baik-baik saja. Sebastian ingin mendengar suara mereka dan Dek Luna pun akhirnya ngobrol dengan Sebastian meski hanya sebentar. Deja la plata en la columna amarilla, que alguien la va a pasar a buscar. Luca, ¿está bien? ¿Estamos bien? ¿Cuándo vas, Sorini? Sesampainya di dermaga, sesuai arahan Sebastian pun meletakkan uang itu di pilar berwarna kuning dan tak lama kemudian seorang kurir bayaran datang mengambilnya lalu melaporkan ke si penculik bahwa jumlah uangnya sudah sesuai. Setelah itu si penculik menelpon Sebastian dan akan memberitahu di manakah lokasi kedua anaknya dibebaskan. Akan tetapi baterai HP Sebastian udah keburu mati dong. Dan dia pun segera OTW balik ke apartemen, lur. Lalu, yang terjadi... Los chicos te van a estar No. Sebastián, aparecieron. Siempre estuvieron acá en el cuarto A. ¡Papá! Iya, Luca dan Luna ternyata sudah dibebaskan di salah satu unit lantai 4 yang tidak ada penghuninya. Lalu mereka berdua pun menceritakan apa yang terjadi, bahwa si penculik membeli banyak makanan, minuman, orangnya baik dan ramah, bahkan wanita itu mengaku temannya Sebastian. Maka dari itu Luca dan Luna tidak merasa seperti sedang diculik, melainkan hanya diajak bermain. Betapa bersyukur dan bahagianya Sebastian melihat kedua anaknya masih sehat walafiat dan tidak henti-hentinya memeluk mereka. Setelah itu Sebastian mengajak Delia ngobrol 4 mata untuk membahas kesalahannya sebagai pria brengkes yang telah menyanyiakan wanita sebaik Delia. Sekali lagi Sebastian meminta maaf atas semua perbuatannya dahulu dan ingin mereka memulai semuanya lagi dari awal alias rujuk, lur. Namun Delia tidak bisa memberi jawaban sekarang karena menurutnya hubungan mereka tidak akan bisa membaik. Selain itu Delia juga berencana membawa Luca dan Luna terbang ke Spanyol malam itu juga karena dia khawatir dengan banyaknya kriminalitas di sana, apalagi kedua anak mereka baru saja diculik. Setelah dipikir-pikir Sebastian pun setuju dan akhirnya mau menandatangani surat pernyataan hak asuh Delia. Yo sé que fui un pelotudo y que tiré toda la mierda, pero necesito que me perdones, Delia. De lo nuestro ya hablaremos ahora. Lo más importante son los niños. Quiero que los niños pasen ni un minuto más, no después de lo que acaba de pasar. Sí, claro. Dame los papeles. Dámelos. Sebastian mengantarkan istri serta kedua anaknya naik taksi dan berjanji akan menyusul ke Spanyol. Sebastian pun hanya bisa galau saat melihat unit apartemen kini sudah kosong. Setelah itu Sebastian mampir ke unit apartemen di lantai 4 tempat Luca dan Luna dibebaskan yang masih berserakan makanan. Namun betapa terkejutnya Sebastian ketika melihat ada pil obat milik Luna yang sudah kosong. Ya, betul.
Betul sekali, Lur. Dalang penculikan sebenarnya adalah ibu mereka sendiri, yaitu Delia. Karena Sebastian belum sempat memberikan pil obat itu ke Luna, ya kan? Dan hanya Delia lah yang memiliki stok pil tersebut. Karena tidak dijelaskan bagaimana proses penculikan terjadi di film ini, coba aku simpulkan sendiri ya, Lur ya. Jadi kemungkinan saat Sebastian, Luca, dan Luna main cepet-cepetan turun ke lantai 1, Delia yang sudah tahu kebiasaan itu telah membayar seorang wanita untuk menculik kedua anaknya. Tapi cara nyuliknya halus agar Luca dan Luna tidak memberontak, ya kan? Yaitu dengan menawarkan mainan, mengajak bermain, dan mengaku sebagai teman Sebastian. Lalu mereka pun dibawa masuk ke unit lantai 4 yang tidak berpenghuni dengan kunci dari ruangan Pak Ijo yang tentu sudah diduplikat. Sementara itu Delia lah yang menghentikan lift Sebastian melalui tombol manual yang ada di parkiran basement untuk mengulur waktu sampai Luca dan Luna berhasil diculik, Lur. Setelah itu kejadian berlanjut seperti yang kalian sudah tahu. Sebastian mendatangi satu persatu unit tapi hanya yang terdapat penghuninya, dan Delia berakting panik ketakutan seolah-olah tidak tahu apa-apa. Sedangkan Luca dan Luna tidak menyadari ayahnya yang mencari-cari mereka karena selain apartemen agak kedap suara, mereka juga berada di bagian dalam unit dan asik main game konsol yang sudah disediakan oleh si penculik. Tak lupa Delia juga sudah memberikan pil ke penculik tersebut karena putrinya harus rutin minum obat. Lalu ketika Sebastian teleponan dengan Luna, si penculik juga hanya memberi waktu sebentar, dan saat itu Sebastian hanya bisa bertanya bagaimana kondisi anak-anaknya. Jelas Luna menjawab mereka baik-baik aja, ya kan, Lur? Beda cerita kalau Sebastian bertanya, kalian inget nggak diculiknya kemana? Pasti si penculik akan langsung merebut HP itu sebelum Luna menjawabnya, ya kan, Lur? Motif Delia melakukan penculikan ini jelas untuk meyakinkan Sebastian agar cepat TTD di surat pernyataan dan hak asuh pun jatuh ke tangannya. Kurlep kayak gitulah penjelasannya, Lur ya. Gak pakai lama, Sebastian pun segera menyusul ke bandara dan berkali-kali dia menelpon Delia, namun tidak diangkat. ¿No atendés? No sonoras. Ya estamos. Muy bien, que tenga un buen viaje. Gracias. Ketika sampai di bandara, Sebastian segera mencari kedua anaknya yang kebetulan Luca dan Luna melihatnya. Mereka pun langsung mendatangi Sebastian dan Sebastian mengatakan jika ibu harus pergi sendirian meninggalkan mereka bertiga di sana dengan alasan paspor Luca dan Luna bermasalah, Lur. Setelah itu Sebastian pun berbisik ke Delia bahwa semuanya sudah berakhir. Awalnya Delia ingin tetap pergi bersama kedua anaknya, namun Sebastian mengancam akan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi ke Luca dan Luna, juga bisa memasukkan Delia ke penjara dengan mudah atas penculikan yang telah dia lakukan. Dengan terpaksa Delia pun harus meninggalkan kedua anaknya karena ancaman Sebastian benar-benar serius yang begitu kecewa dengan perbuatan Delia dan telah merugikan banyak pihak. Tampoco te importa que tus hijos te vayan a ver a la cárcel. ¿No serás capaz? Pensá, cometiste un delito y terminás presa. Mostrale tu mejor sonrisa. Vamos. Sois lo que más quiero en el mundo, ¿lo sabéis? Untuk menenangkan Luca dan Luna, Delia pun beralasan jika dia terpaksa pergi untuk merawat kakek mereka yang sedang sakit. Delia hanya bisa menangis karena sekarang dia yang harus berpisah dengan kedua anaknya, juga menyesali penculikan yang telah dia lakukan. Sementara itu Sebastian membawa Luca dan Luna pulang untuk menjalani kehidupan yang baru, dan kini Sebastian sadar bahwa prioritas keluarga jauh lebih penting dari pekerjaannya. ¿Un España-Argentina? Buyar, pakai acara nyulik-nyulik sih Anda, Bu. Kena getahnya sendiri ya kan, Lur? Dari film ini kita bisa belajar bahwa jangan menganggap remeh keselamatan bahkan di lingkungan yang tampak aman sekalipun, Lur. Assalamualaikum.